Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Bu. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, materi yang berjudul teknologi bioproses. Sebelum saya membahas ke materi, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Emilianus Chandra, NIM 0053. Teman-teman, masalah mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros adalah kecil, dan bios adalah hidup, dan logos adalah pengetahuan. Sehingga mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil. Kemudian dunia mikroskopis terdiri atas 5 kelompok organisme, yaitu bakteri, protozoa, virus, serta alga dan cendawan mikroskopis. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Jadi bakteri ini dia lebih banyak, kemudian dia sangat tersebar luas, beda dengan makhluk hidup lainnya. Nah, teman-teman, bakteri ini yang paling berkelimpangan dari semua organisme. Pada umumnya, bakteri tidak mempunyai klorofil. Ya. Kemudian kecuali beberapa spesies tertentu yang mempunyai pigmen fotosintesis. Oleh karena itu, ada bakteri yang hidupnya heterotrof dan juga bakteri yang hidupnya secara autotrof. Bakteri heterotrof dapat dibedakan menjadi bakteri hidup sebagai parasit dan saprofit. Sedangkan bakteri autotrof dapat dibedakan berdasarkan atas sumber energi yang dapat digunakan untuk mensintesis makanannya, menjadi bakteri fotoautotrof dan koautotrof. Bakteri dapat hidup di mana saja, ada yang merugikan manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi di sini bakteri ini dia hidupnya bebas dimanapun. Kemudian di sisi lain, bakteri ini bisa dapat merugikan manusia. Kemudian bakteri ini bisa merugikan tumbuhan dan tumbuhan lainnya. Namun demikian, ada juga bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Jadi bakteri ini bukan hanya merugikan, tapi ada juga yang menguntungkan bagi umat manusia. Bakteri dapat ditemukan di hampir semua tempat, di tanah, air, udara. Dalam simbiosis dengan organisme lain maupun sebagai agen parasit atau patogen, bahkan dalam tubuh manusia. Jadi bakteri ini kita bisa temukan bakteri ini di berbagai macam tempat, bisa di air, bisa di tanah, dan bisa di udara. Kemudian dia di sini hidupnya sebagai parasit, bisa hidup di tubuh manusia. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke sejarah bakteri. Bahwa bakteri merupakan organisme mikroskopis. Hal ini menyebabkan organisme ini sangat sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Jadi bakteri, teman-teman, dia tidak bisa ditemukan atau tidak bisa dilihat oleh kasat mata, melainkan dibantu oleh alat bantu yaitu mikroskop untuk bisa melihat bakteri. Kemudian setelah abad ke-19, ilmu tentang mikroorganisme ini, terutama bakteri atau bakteriologi, mulai berkembang. Jadi dia berkembang ini sejak abad ke-19. Kemudian istilah bakterium diperkenalkan di kemudian hari oleh Ehrenberg pada tahun 1808. Diambil dari kata Yunani baktom, artinya bakterion, dan memiliki arti batang kecil. Jadi penelitian tentang bakteri berkembang setelah serangkaian percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur dan melahirkan cabang ilmu biologi. Bakteri biologi adalah cabang mikrobiologi yang mempelajari bakteri menurut Robert Hall. Ya. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke struktur sel bakteri. Pada umumnya, bakteri berukuran 0,5 sampai 5 mm. Tetapi ada bakteri tertentu yang dapat berdiameter hingga 700 mm, yaitu Thiomargarita. Mereka umumnya memiliki dinding sel.
seperti sel tumbuhan, jamur, tetapi dengan bahan pembentuk sangat membedakan atau berhidropikan. Jadi di sini mereka dia mempunyai dinding sel, dia memiliki dinding sel seperti tumbuhan dan jamur. Ya. Kemudian beberapa jenis bakteri bersifat motil atau mampu bergerak dan mobilitasnya ini disebabkan oleh flagel. Jadi bakteri ini dia memiliki alat gerak, contohnya seperti flagel. Ya. Kemudian ukuran bakteri adalah mikroskopis, artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi bakteri ini seperti saya sudah jelaskan tadi, dia tidak bisa dilihatkan oleh kasat mata, melainkan dibantu oleh alat mikroskop. Kemudian bakteri aktif bergerak pada kondisi lembab. Pada keadaan kekurangan air, bakteri akan tidak aktif, akan menyebabkan kematian. Nah, bakteri ini bergerak pada kondisi lembab, ya, pada kondisi lembab. Kemudian kalau tidak ada air atau kekurangan air, maka bakteri ini akan menyebabkan kematian. Kemudian berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kokus. Artinya bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi sebagai berikut. Jadi kokus ini bukan hanya bentuknya seperti bola, tapi masih ada bentuk lainnya. Bentuk lain variasinya seperti yang pertama mikrokokus. Artinya jika kecil dan tunggal, 2. Diplodocus artinya jika bergandengannya ada 2. 3. Tetracoccus jika bergandengan 4 membentuk butir sangkar. Jadi untuk struktur sel bakterinya saya sudah jelaskan. Ya. Nah, yang kedua teman-teman yaitu tentang basil atau bacillus. Artinya kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi sebagai berikut. Yang pertama, Diplobacillus jika bergandengan berdua, kemudian Streptobacillus jika bergandengan bentuk rantai. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah ini adalah basil tunggal, hanya satu alat. Kemudian di sini Diplobacillus, dia dari satu disambungkan jadi 2. Kemudian dari 2 jadinya Streptobacillus, artinya dia sudah kumpul jadi 3 dibentuk dengan rantai ini seperti rantainya. Kemudian yang ketiga yaitu spiral, artinya memiliki bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi sebagai berikut. Yang pertama itu vibrio, bentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua spiral, jika lengkung lebih dari setengah lingkaran. Nah, seperti saya sudah jelaskan, apa basil tunggalnya seperti ini. Satunya basil tunggal ada 1, kemudian Diplobacillus sambung dari 2, kemudian Streptobacillus jadi 1 dari 3, tapi bentuknya seperti rantai. Nah, teman-teman kita akan masuk ke bentuk tubuh atau morfologi. Bakteri dipengaruhi oleh kadar lingkungan. Medium dan usia. Oleh karena itu, untuk membandingkan bentuk serta ukuran bakteri, kondisinya harus sama. Pada umumnya bakteri yang usianya lebih muda, ukurannya relatif lebih besar daripada yang sudah tua. Jadi bakteri ini sangat-sangat terpengaruh ya dengan lingkungan hidupnya. Ya. Kemudian bagi bagian tubuh bakteri pada umumnya dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu dinding sel, protoplasma, kemudian mesosom. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman, bahwa bentuknya tadi dibagi beberapa bagian. Yang pertama kita akan masuk ke membran sel. Membran sel merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya, terletak di sebelah dalam dinding sel, tetapi tidak terikat erat dengan dinding sel. Jadi di sini dia membungkus sitoplasma ini beserta isinya, terletak di sebelah dalam dinding sel, tetapi dia tidak terikat dengan dinding sel. Ya, itu maksudnya. Kemudian bagian membran sel sangat vital. Bagian ini merupakan batas antara bagian dalam sel dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, ribosom. Ribosom merupakan bagian sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Bentuknya berupa butir-butir kecil yang tidak diselimuti membran. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Jadi ribosom ini dia fungsinya untuk bersintesis protein. Kemudian bentuknya seperti butir-butiran kecil. Kemudian ribosom tersusun atas RNA. Kemudian yang
berupa benang sirkuler atau melingkar. DNA bakteri berfungsi sebagai pengendali sintesis protein, bakteri dan beberapa sifat. Ya, fungsinya seperti itu ya. Kemudian unit sel bakteri tersusun atas makromolekul peptidoglikan dan terdiri dari monomer tetapi peptidoglikan atau polisakarida dan asam amino. Berdasarkan susunan kimia, unit selnya bakteri dibedakan atas bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kemudian susunan kimia di unit sel bakteri gram negatif lebih rumit daripada bakteri gram positif. Jadi dia di sini lebih rumit ya daripada gram positif ya. Negatif itu lebih rumit ya, lebih susah. Nah, yang kedua itu tentang flagel. Flagel merupakan alat gerak bagi bakteri meskipun tidak semua gerakan bakteri disebabkan oleh flagel. Jadi maksudnya di sini, flagel ini adalah sebagai alat gerak dalam bakteri. Tetapi tidak semua dalam bakteri ini dia memiliki alat geraknya seperti flagel. Itu maksudnya. Tapi ya, kemudian flagel berpangkat pada protoplas tersusun atasnya protein yang disebut flagellin. Sedikit karbohidrat dan pada beberapa bakteri mengandung lipid. Jumlah dan letak flagel pada berbagai jenis bakteri bervariasi. Jadi flagel ini jenisnya itu pada bakteri bermacam-macam ya, bervariasi ya, bukan hanya satu aja. Jumlahnya bisa 1 atau 2, bahkan lebih dari 2, maksudnya lebih banyak. Kemudian letaknya dapat di ujung sisi atau pada seluruh permukaan sel. Jumlah dan letak flagel dijadikan salah satu dasar penggolongan bakteri. Ya, sampai di sini paham? Baik. Nah, teman-teman kita akan masuk ke sifat bakteri. Sifat bakteri terhadap pewarna gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Beberapa perbedaan sifat yang dapat dijumpai antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang pertama kita lihat dari ciri-ciri gram negatifnya. Ya. Yang pertama, struktur inisialnya tipis, sekitar 10 sampai 15 mm per lapis 3 atau multi layer. Kemudian yang kedua, inisialnya mengandung lemak lebih banyak 11 sampai 20%. Peptidoglikan terdapat di dalam. Kemudian 3, lapisan kaku sebelah dalam dengan jumlah sedikit plus 100% dari berat kering atau tidak mengandung asal pektoa. 4, kurang rentan terhadap senyawa bensin. 5, pertumbuhannya tidak begitu dihambat oleh zat warna dasar misalnya kristal violet. Ya. Nah, yang ini ciri-ciri bakteri gram positif. Yang pertama kita lihat struktur inisialnya tebal sekitar 15 sampai 80 mm, beda dengan yang tadi tipisnya. Kemudian berlapis tunggal atas monolayer. Yang kedua, inisialnya mengandung lipid yang lebih normal 1 sampai 4%. Peptidoglikan adanya sebagai lapisan tunggal. Komponen utama merupakan peptid dari 50%, berat ringan dan mengandung asam tektoik. Kemudian yang ketiga, bersifat lebih rentan terhadap bensin. Yang keempat, pertumbuhan dihambat secara nyata oleh zat warna seperti ungu kristal. Yang kelima, komposisi nutrisi yang dibutuhkan lebih rumit. Ya. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri itu menjadi dua. Yang pertama bakteri aerob dan bakteri anaerob. Kita lihat yang pertama bahwa bakteri aerob ini bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Ya, misalnya Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrosococcus. Jadi bakteri aerob ini dia sangat membutuhkan oksigen yang lebih banyak atau lebih bebas. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat bakteri anaerob. Bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas, maka jika kontak dengan oksigen akan mengakibatkan kematian. Nah, itu perbedaannya. Kalau bakteri aerob biasanya membutuhkan oksigen yang bebas atau yang lebih banyak. Kemudian kalau anaerob dia tidak bisa membutuhkan oksigen. Jika dia kontak dengan oksigen, maka yang menyebabkan adalah kematian. Ya. Nah,
Yang pertama, kemudian kita masukkan cara perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan mengulang diri. Yang pertama itu rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung dan genetik DNA di antara dua sel bakteri melalui proses itu. Jadi di sini adalah dua sel ya. Yang pertama itu lisis, yang kedua virus. Kita yang bersama, kita lihat dari lisis, kemudian ini adalah sebagai penerimanya. Penerima kemudian dia mencari rekombinasi barunya seperti ini. Kemudian di sini teman-teman virusnya dia membawa ke rekombinasi baru. Kemudian virus ini adalah virus, ya, ini adalah virus. Virus ini akan dikeluarkan dari kotak satu persatu, akan membawa ke kotaknya ini. Sampai di sini virusnya membawa ke rekombinasi yang baru, DNA, ya, DNA bakteri. Seperti itu penjelasan gambar dari cara perkembangan biakan bakteri. Nah, kita masuk ke penanggulangan terhadap bakteri yang membutuhkan. Yang pertama itu pengawetan dan pengelolaan makanan. Pengawetan dan pengelolaan makanan adalah usaha membuat kondisi makanan tidak mudah dirusak oleh mikroorganisme, misalnya bakteri. Nah, di sini bakteri adalah penanggulangan terhadap bakteri yang merugikan itu. Dia cara yang pertama itu untuk pengawetan makanan. Dari pengawetan makanan di sini tidak bisa tidak mudah dirusak atau tidak mudah dihancurkan karena dia sudah membuat makanan ini dibantu oleh bakteri sehingga dia itu sangat agar ya. Makanan yang diagetkan akan diolah menjadikan makanan tersebut bukan merupakan tempat hidup yang optimum bagi bakteri. Ya, jadi dia ini bukan sebagai tempat optimumnya dia dalam makanan tersebut. Ya. Nah, teman-teman, upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai macam penyakit, upaya yang dilakukan antara yang pertama tentu kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan badan dengan mandi dan mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur. Yang keempat, makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Kemudian saya jelaskan menjaga kebersihan lingkungan itu sangat itu diharuskan sebenarnya. Ya, karena bakteri itu pada dasarnya dia sumbernya dari lingkungan kita. Kalau lingkungan kita kotor, maka bakterinya munculnya dari sana. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan badan dengan mandi dan mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini juga harus perlu dilaksanakan. Ya, usahakan kalau kita pulang dari tempat manapun, kemudian masuk ke rumah, usahakan tangan kita itu harus dicuci. Bahkan sebelum kita makan dengan keluarga kita makan itu yang pertama adalah kita harus cucikan tangan dulu. Karena kita tidak tahu bakteri itu masukkan tidaknya di tubuh kita. Oleh karena itu pencegahan yang paling sederhana adalah cuci tangan sebelum makan. Ya. Nah, teman-teman kita akan masuk di bab terakhir itu untuk kesimpulan. Dari kata tadi bakteri itu adalah organisme yang tidak memiliki bangunan inti sel. Kemudian organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dengan ukurannya sangat kecil ya. Kemudian serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Bakteri mengadakan pembiakan dengan dua cara, yaitu secara seksual dan secara seksual. Ya. Kemudian berdasarkan karakteristiknya ini bisa melalui sistem pewarnaan gram positif dan gram negatif. Kemudian oksigen berdasarkan kebutuhan energi, berdasarkan cara memperoleh makanan, berdasarkan suhu pertumbuhan. Nah, teman-teman, untuk pembahasan materi tentang teknologi bioproses, saya rasa sekian saja. Kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-teman, silakan dilanjutkan ke diatur. Oke teman-teman, saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.